kasus Sambo yang pertama dan kedua, maka walau si dokter mengaku berlindung di balik sumpah jabatan, maka rekayasa itu nyata adanya. Entahlah dengan visum kasus Mas Beki, ya kan? Yang pasti kejanggalannya tampak nyata. Jadi soal rekayasa hanya Tuhan yang tahu kan, apalagi rumah sakit umum daerah ya. Ini di bawah Pemkop Jombang itu. Yang beberapa waktu lalu sumbang mobil yang plat merah itu untuk mengangkut pendemo di Pengadilan Negeri Surabaya, sekaligus buat podcast di salah satu ruangan Pengadilan Negeri Surabaya. Maka kasus-kasus yang seperti ini saudaraku, ini hanya ada di zaman sekarang setelah kejadian meledaknya Sidikiyah. Komnas HAM sampai sekarang ya masih mereka kekeh membela Sambo seolah-olah supaya tidak mendapatkan dakwaan yang berat. Meringankanlah setidaknya ketika ada pelecehan rekayasa ini yang dibuat. Sama halnya kasusnya Subeki, putra Kiai Jombang. Ini sama. Dan ini semuanya terjadi diawali kasus Sidikiyah. Penangkapannya juga saya mohon maaf tidak masuk logika. Lebih-lebih menangkap teroris. Gila bro, nangkep satu orang ribuan personil, ratusan sampai ribuan personil yang diturunkan. Ini sangat luar biasa. Dan saya hanya bisa wis karep-karepmu. Kita ini kan tidak berdaya jadinya. Jadi semenjak kasus itulah seolah-olah semuanya dipermalukan. Sidikiyah dipermalukan semalu-malunya. Diudal-adul, dinggoyak-yakan. Aibnya tersebar kemana-mana. Semenjak itu meledak besoknya, hadirlah kasus Sambo. Institusi jadi taruhan. Dunia melihat polisi Republik Indonesia ngawur dan dunia tahu tentang kasusnya Sambo akhirnya. Sambo ini adalah polisinya polisi loh. Saya tahu itu. Sambo ini adalah polisinya polisi. Kok bisa polisinya polisi kok kenapa bisa aibnya itu diadul-adul? Kenapa bisa bintang-bintang ini berjatuhan? Memang sepanjang sejarah baru kali ini terjadi. Bahkan banyak kasus. Semenjak Sidikiyah ini banyak kasus-kasus yang aneh. Saya tidak katakan bahwa ini kualat. Tidak mungkin. Masa sih sekelasnya Mursid, Mbah Yaitar bisa ngwalati orang? Apalagi institusi bisa terubrak-abrik begitu gara-gara Sidikiyah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Mudah-mudahan ini bukan karena kualat. Bukan karena kualat. Ya. Tetap pantau terus persidangan Subeki. Karena sengaja ya, ini sengaja ini. Sambo ini naik terus isunya, Subeki ini supaya tidak naik isunya. Ini Subeki juga tidak jauh dan tidak kalah lucunya sebetulnya. Dan tidak kalah hebohnya ini kasusnya Subeki, putra Kiai Jombang. Yang tidak ada saksi, yang tidak berdasarkan fakta. Dan kasus cinta-cintaan, sayang-sayangan, ada seseorang ya seperti ya kira-kiranya seperti itulah. Ada seseorang yang ingin jadi pelakor menjadi pelapor. Ketika itu dikembangkan, ada kepentingan-kepentingan di belakang itu. Jadi semuanya itu kayak sudah disiapkan gitu loh. Contohnya begini. Contohnya saya. Saya ini orang yang terpandang. Saya ini orang kaya. Saya ini seorang pengusaha. Saya ini seorang pejabat. Ada orang yang tidak suka ingin menjatuhkan saya. Maka orang-orang itu mengutus. Kamu kan cantik. Rayu itu si Arya. Rayu. Cari kelemahannya. Bila perlu. Kalau bisa ngelonin kamu. Kamu nanti minta tanggung jawab. Seolah-olah seperti itu. Disetting semuanya. Akhirnya terjadilah kasus seperti Subeki. Ya. Fakta peradilan yang sangat lucu. Pengadilan yang sangat lucu. Kok sudah apa-apa ditahan. Orang yang sangat dirugikan adalah
ketika orang menjadi korban seperti Subeki. Subeki adalah korban, saudaraku. Korban kebiadaban. Mana bisa tidak mengakui, tidak ada bukti-bukti yang kuat, tidak ada saksi. Tapi saat ini faktanya adalah Subeki ditahan. Subeki dipenjara. Saya kalau seandainya berbicara hanya sekedar Subeki, mungkin tidak masalah. Yang saya sangat miris adalah para PKI saat ini kok berani menggunakan sesuatu, mengambing hitamkan sesuatu. Dan Subeki ini adalah seorang putra Kiai Sepuh Jombang, salah satu torekot terbesar di dunia. Kok bisa? Kalau hanya berbicara Subeki saja, kalau tidak ada embel-embel, kalau tidak ada embel-embel keagamaan, tidak ada embel-embel pesantren, mungkin nggak terlalu saya seperti ini, ataupun mungkin tidak terlalu media kemarin rame menggoreng tentang itu. Tetapi saya berbicara seperti ini karena miris. Saya yang investigasi, saya tahu banyak hal, saya sangat tahu sekali saya. Dan ini jangan sampai nanti terjadi kepada pesantren-pesantren yang lain, ya. Karena skenario para PKI bisa menjadi porak-poranda seperti Sidikiyah. Ya bersyukurnya Sidikiyah kemarin terselamatkan, tidak jadi dibubarkan akibat fitnah-fitnah seperti itu. Tinggal sekarang mengawal kasusnya Subeki yang sampai saat ini belum terbukti, yang sampai saat ini belum mengakui, karena memang tidak melakukan. Masa ia harus mengakui? Apa yang harus diakui? Sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mencari keadilan. Dan saat ini Komnas HAM, ayo, itu dikawal kasusnya saudara Subeki. Dikawal, jangan cuma Sambo saja jadi pengacaranya Sambo. Ya, kawal tuh kasusnya Subeki. Jadi seolah-olah kita dipaksa untuk berpikir. Ya, kita dipaksa untuk berpikir. Kasusnya Sambo itu sudah menunjukkan semua. Mata dunia itu sudah memperlihatkan bahwa kita ini disuruh sama Allah untuk membukakan logika. Ini loh ada kasus seperti ini. Sesungguhnya Allah itu mau menunjukkan ini loh sejatinya ceritanya Subeki itu seperti ini. Maka dialihkan ke ceritanya Sambo. Contohnya adalah Sambo. Contohnya adalah kasusnya Sambo, rekayasa yang diawali dengan kasus kekerasan seksual. Allah itu nggak mungkin tiba-tiba itu jelek ngasih tahu kasus gitu loh. Inilah kasusnya Subeki ngomong sekolah langit, kan nggak mungkin. Allah berbicaranya dengan takdir, apa yang dikehendaki sama Allah. Yang dikehendaki adalah Sambo. Seolah-olah kan seperti itu. Kata Allah seandainya ini, ini nih yang sebenarnya bukan yang seperti ini. Itu anaknya Mbak Yai Muhtar itu. Kata Allah seandainya ini. Ini loh anaknya Mbak Yai Muhtar tuh ceritanya gak seperti ini. Tetapi saya bikin seperti ini. Allah itu kan yang memiliki cerita, yang memiliki skenario semua. Ya kan? Oke, biar kamu itu bisa berpikir ya. Tak kasih contoh ini. Kasus yang ini dulu Sambo. Deng. Kita dipaksa untuk berpikir, betul-betul berpikir. Aneh kok. Dan itu jauh-jauh hari sudah disampaikan sama Mursyid Sidikiyah. Jadi kita dipaksa untuk meyakini itu. Untuk berpikir, untuk menggunakan logika. Ngeri ya kasusnya Sambo itu. Sama halnya seperti kasus rekayasanya Sambo itu sama dengan kasusnya Subeki. Kalau Subeki adalah orang yang hidup yang saat ini di penjara karena dihakimi oleh opini. Kalau yang satu sudah mati masih dihakimi opini bahwa
ada perlakuan tindakan pelecehan seksual. Sama kasusnya. Yang satu masih hidup, Subeki, yang satu sudah mati, yaitu Brigadir J. Sangat luar biasa.